Pemirsa, buntut aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan Rabu kemarin, hari ini rapat Pansus Pemakzulan Bupati Pati di gedung DPRD Pati dimulai. Pansus hak angket akan menyoroti 12 kebijakan Bupati Sudewo yang menuai polemik. Mantan karyawan RSUD Suwondo Pati turut dihadirkan dalam rapat hak angket terkait kebijakan Bupati Sudewo di ruang banggar DPRD Pati Kamis siang. Salah satu yang digali dalam rapat pansus hari ini terkait pemecatan 220 mantan pegawai RSUD Suwondo. Bahkan salah satu mantan karyawan RSUD Suwondo tak kuasa menahan tangis saat bercerita soal pemecatan dirinya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pak Sudewo, tolong angkat lagi menjadi karyawan RSUD Suwondo Pati, PLUD tetap. Pikirkan nasib kami. Pikirkan nasib kami yang sudah dipecat 220 orang itu. Sementara itu, tim Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Atas perintah pimpinan DPR, kami langsung melakukan rapat internal, dan hasil rapat internal salah satunya memanggil beberapa saksi, termasuk ex-karyawan Suwondo, dan hari ini kita sudah panggil ex-karyawan Suwondo. Aspirasi mantan karyawan RSUD Suwondo akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pencopotan jabatan kepala daerah. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 22 pengunjuk rasa yang ditangkap dalam kericuhan demo di Pati, Jawa Tengah kemarin telah dibebaskan oleh polisi. Kericuhan sempat terjadi saat massa memaksa masuk halaman kantor Bupati dan dihalau petugas keamanan. Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati Rabu kemarin berlangsung ricuh. Massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke aparat. Situasi semakin memanas karena massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tak kunjung dipenuhi. Untuk meredam kericuhan, aparat menyemprotkan air ke arah massa. Amarah massa tak terbendung, mereka nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Lama ditunggu, Bupati Pati Sudewo akhirnya menemui massa pendemo. Dari atas mobil taktis polisi, Bupati minta maaf menggunakan pengeras suara. Namun massa justru membalas dengan melemparkan botol air mineral dan benda-benda lainnya. Polisi dan ajudan yang berjaga langsung melindungi Bupati dengan tameng. Dalam unjuk rasa, massa juga sempat memukul mundur barikade polisi. Polisi berupaya bertahan dari benda-benda yang dilempar pengunjuk rasa. Namun sejumlah pengunjuk rasa ada juga yang berupaya untuk menghalau agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Diketahui sejumlah polisi terluka akibat terkena lemparan pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Meski Bupati telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 250% yang membuat warga Pati protes besar-besaran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, massa yang marah terus menyerang aparat keamanan, bahkan sampai membakar satu mobil polisi di lokasi. Meski terlibat bentrok, unjuk rasa warga Pati menuntut Bupati Sudewo mundur berlangsung kondusif. Seusai aksi, warga Pati bersalaman dengan polisi yang masih memakai atribut lengkap pengamanan. Beberapa warga mengucapkan terima kasih kepada anggota Polri yang telah menjaga aksi dengan damai. Anggota Polri pun menyampaikan hal sama kepada warga karena menjaga aksi tetap kondusif. Aksi ini berlangsung di kompleks kantor Bupati dan Pendopo Pati Rabu kemarin. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya tadi? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Sebelumnya ricuh unjuk rasa kemarin mengakibatkan 64 warga harus mendapatkan perawatan medis. Mayoritas korban mengalami sesak napas akibat tembakan gas air mata yang dilepaskan polisi untuk membubarkan massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik yang viral di media sosial pasca ricuh unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati kemarin. Sejumlah peserta aksi dan polisi bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Meski terlibat bentrok, unjuk rasa warga Pati menuntut Bupati Sudewo mundur berlangsung kondusif. Seusai aksi, warga Pati bersalaman dengan polisi yang masih memakai atribut lengkap pengamanan. Beberapa warga mengucapkan terima kasih kepada anggota Polri yang telah menjaga aksi dengan damai. Anggota Polri pun menyampaikan hal sama kepada warga karena menjaga aksi tetap kondusif. Aksi ini berlangsung di kompleks kantor Bupati dan Pendopo Pati Rabu kemarin. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan. Pemirsa, tak hanya isu pemakzulan, Bupati Pati Sudewo juga digoyang kabar tak sedap lainnya. Namanya diduga terseret dalam kasus korupsi di tubuh Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Nasib Bupati Pati Sudewo di ujung tanduk setelah jabatannya saat ini diambang pemakzulan. Kini namanya diduga terseret dalam kasus korupsi di Kementerian Perhubungan. Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK Jakarta. Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R. Nanti ya kita lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut. Penyidik KPK kini masih mendalami dugaan keterlibatan Sudewo dan akan melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan. Dan Istana merespon gejolak yang terjadi di Pati hingga berujung pada tuntutan pemakzulan Bupati, pemirsa. Ya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah kenaikan pajak di Pati yang berdampak pada tuntutan pemakzulan bupatinya adalah dampak efisiensi pemerintah pusat. Gejolak yang terjadi di Pati dinilai sebagai dinamika tingkat daerah dan tidak ada hubungannya dengan kebijakan nasional. Kebijakan tarif pajak bumi dan bangunan biasanya diatur dalam peraturan daerah yang disepakati bersama Bupati dan DPR.
Hasan juga meminta gejolak di Pati dimaknai sebagai dinamika politik dan kebijakan lokal, bukan dampak dari program nasional pemerintah. Untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena kalau misalnya ketertiban umum terganggu, tentu kepentingan masyarakat secara umum juga nanti akan terganggu. Nah, kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota, untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal.